unlocknya keren banget. Jadi pengen. Kita beli di mana ya? Unlock? Apaan tuh? Namanya kali ya? Coba kita cari deh. Unlock. Bukan yang ini. Unlock. Nah, yang ini bener-bener. Ini nih bener tasnya sama kayak tadi. Keren banget dong. Mau. Ini ada di mana sih? Oh, ada di Banjar ternyata. Aku harus langsung ke sana nih. Aku harus langsung beli. Let's go. Cerita Johnny, sebuah talk show inspiratif yang ngebahas tentang perkembangan UMKM sebagai bentuk komitmen dari JNE. Nah, masih pada ingat gak sih Johnny itu apa? Johnny adalah sebuah ikon dari JNE yang artinya JNE On Time Integrator. Nah, sekarang aku lagi ada di Unlock. Kenapa sih aku lagi ada di Unlock? Soalnya tadi aku ngeliat ada orang yang pakai backpacker bagus banget guys. Makanya aku sekarang lagi ada di Unlock. Dan biar nggak lama, kita kepoin aja langsung yuk. Waalaikumsalam Kang. Wah Kang, ini bajunya lucu-lucu banget Kang. Ada tas juga, ada jaket ya Kang. Nah, aku boleh nggak sih nanya-nanya tentang produknya? Boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Kita ngobrol di mana nih Kang enaknya? Sebelah sana boleh. Let's go. Oke guys, sekarang aku udah bareng sama ownernya Unlock nih. Dan Kang tadi kita belum sempat kenalan, kan menurut peribahasa juga tak kenal maka tak aruf ya Kang ya. Betul. Jadi boleh lah kita kenalan dulu Kang. Namanya siapa Kang? Nama saya Alan Maulana. Kang Alan Maulana. Dipanggilnya Kang Alan aja mungkin ya? Alan aja. Ya, kalau boleh tahu umurnya berapa nih Kang? Soalnya kelihatannya masih muda banget nih. Sekarang 28 tahun. 28 tahun, wow, umur 28 tahun udah punya usaha ya Kang ya. Nah kalau boleh tahu nih Kang, Unlock ini tuh apa sih Kang? Unlock itu brand fashion untuk laki-laki gitu ya, dewasa. Okay. Nah, kita ada 2 brand sih sebenarnya ya. Ada 2 brand tuh, ada 2 apa brand. aja Kang? Yang satu Unlock, yang kedua Kidis. Oke, jadi nggak cuma Unlock aja ya, Iya, tapi betul. ada Kidis juga. Jadi Kidis lebih buat anak-anak, Unlock yang dewasanya. Oke, lengkap ya jadinya, nggak cuma buat remaja dewasa aja, tapi betul. buat anak-anaknya juga ada Iya. ya Kang ya. Pangsa-pasarnya biar lebih luas. Nah iya bener banget. Kalau buat produk-produknya sendiri itu ada apa aja Kang? Untuk Unlock udah hampir lengkap sih, dari mulai kaos, jaket, hoodie, sweater, kemudian ada chinos, ada rib, cargo dan lain sebagainya. Wow, lengkap banget ya Kang ya. Iya. Yang Kidis pun sama. Yang Kidis tahun ini kita mau lengkapin ya. Sekarang masih ada kaos dan produk-produk lainnya kita akan menyusul. Oke, Unlock ini dari kapan Kang berdirinya? Unlock ini masuk tahun kedua. Masuk tahun November kedua. 2019 kita start, Kidis November 2020. Wah, udah lumayan lama ya, berarti udah hampir mau 2 tahun udah ya hampir Kang ya. 2 tahun. Kalau boleh tahu nih Kang, awal mulanya Kang ngediriin usaha Unlock itu kenapa sih? Sebenarnya kita tuh udah start bisnis online tuh dari tahun 2012 kan ya. Oh, lebih lama Udah lagi lebih ya? lama. Cuma untuk fokus di fashion sama jualan online itu baru start November tahun 2019. Oke. Kayak gitu ya. Jadi awalnya tuh dari semenjak kuliah saya belajar bisnis online itu tahun 2012 gitu ya. Dari 2012 sampai 2014 saya
usaha dulu ada jasa naikin followers dan lain sebagainya. Oh dulu. iya, soalnya banyak banget ya dulu yang suka beli-beli followers Banyak kayak banget gitu. kan ya. Apalagi kan dulu kontestasi politik ya, ada Iya. legislatif, ada presiden. Nah, saya salah satu yang mendorong followers Iya. mereka naik gitu ya. Wah, berjasa banget nih Kang Alan ini ya. Nah, itu awal mulanya sih gitu ya. Awal Kemudian mulanya. 2015 sampai 2018 itu saya ngeblog Ngeblog tentang apa tuh Kang? tentang masak, Tentang masak. tentang masak. Wow, keren banget ya. Udah masak berarti bisa ya Kang ya. Orang lain sih yang bisa masak. Ah, cuma ngeblog doang ya. Kayak gitu. Iya. Jadi dari 2015 sampai 2018 itu saya konten. Iya. Ya. Tapi 2018 ya namanya juga usaha kan ada dinamikanya Iya, ya. pasti ada naik turunnya. Ada naik turunnya gitu ya. Sehingga akhirnya itu kita kepikiran apa sih kira-kira usaha yang itu nggak ada tren ya. Makanya dari 2018 itulah saya memutuskan untuk jualan. Jualan. Ya kan dari dulu kan yang namanya jualan itu nggak ada istilah pasang surutnya. Iya, Yang pasti terus jalan. selagi orang masih hidup, orang masih ada, pasti yang beli itu pasti ada. Iya, Optimisnya bener kita ke sana. Bener banget tuh Kang. Tapi kenapa milihnya fashion Kang? Kan sebelumnya tuh blognya tentang makanan kan. Kenapa nggak usahanya di bidang makanan lagi gitu? Karena kalau misalkan makanan ada masa kadaluarsa. Oh iya, bener banget. Sekalipun ya pesan tetap ada lah masa ausnya barang itu pasti ada gitu. Iya. Cuma relatif lebih aman ketimbang daripada makanan. Oke. Kayaknya. Karena kan yang namanya usaha nggak mungkin hari ini buka ya hari ini laku gitu ya. Jadi tetap ada proses lah gitu ya. Iya. Nah, selama hampir 2 tahun ngejalanin usaha Unlock dan Kidis ini, apa aja sih Kang lika-liku yang udah Kang hadapi gitu? Banyak banget. Banyak banget. Apa aja tuh Kang? Yang paling beratnya ya? Ya dari mulai masalah rekrutmen tim gitu. Waktu kan saya 2018 itu dari Ciamis kemudian pindah ke Banjar. Yang namanya orang baru gitu ya, nyari orang buat kerja itu ya, apalagi kita masih di rumah kan ya. Iya. Ini kita buka loker nih, ada yang mau nggak? Kerjanya apa? Jadi admin. Tempatnya di mana? Di rumah. Ya kan mereka pada mundur duluan. Iya. Ya. Orang belum percaya bahwa misalnya kita apa sih? Oh ini tempat usaha serius enggak gitu ya. Biasanya ekspektasinya pada tinggi ya Kang ya? Ekspektasinya apalagi misalkan orang kuliahan misalkan ekspektasinya kan kantor atau gimana. Nah, iya bener banget. Makanya mungkin pertama sih hire team itu memang paling sulit lah gitu ya. Kemudian hire team udah jalan, penjualan udah jalan, muncul lagi masalah misalkan produksi dan lain sebagainya gitu. Yang paling pasti setiap fase ada masalahnya gitu. Mungkin tim udah siap, produksi udah siap, ternyata produksi terhambat, oh ini modal masalah lagi gitu ya. Kayak jadi kita yakini setiap fase ada kemudahan, ada kesulitan tersendiri gitu. Ada aja ya pasti aja. masalahnya, tapi maju terus. Maju terus. Nggak boleh sampai stuck gitu kan ya. Benar. Nah tadi kan kayak masalahnya ada tentang ngerekrut juga ya Kang. Nah kalau boleh tahu sekarang tuh udah ada berapa orang gitu yang ngerekrut? Kalau di kantor Karyawannya. itu sekarang ada 31. Wow, Dari banyaknya. mulai CS, kemudian ada R&D, ada security, ada kebersihan. Oke, banyak. Ada 31 orang ya. Tapi kalau misalkan yang di luar sih, kita kan sistemnya mitra ya. Oh, Kayak iya. mitra itu, mitra produksi kita itu ada banyak lah, ada sekitar 100 orangan yang terhimpun di kita. Wow, banyak banget Di ya produksi Kang. emang karena kan kalau misalkan produksi sistemnya bukan gaji pokok gitu ya. Sekaligus ini kan mungkin salah satu plus minusnya juga gitu ya. Jadi kita nggak, kalau misalnya orderan lagi sepi ya nggak harus mikir lagi gitu ya. Ya, nah itu kan mitranya banyak banget ya Kang, ada hampir sampai 100 gitu kan. Nah pasti Unlock ini tuh udah dikenal sama satu Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri juga. Apa sih yang menginspirasi Akang untuk mendirikan Unlock ini dan sampai bisa dikenal banyak orang gitu Kang? Ya untuk inspirasi mungkin belum ada lah gitu ya. Belum ada. Inspirasi dari siapa gitu ya. Yang pasti sih lebih pada dorongan aja gitu ya. Lebih ke diri sendiri ya? Dorongan diri sendiri gitu ya. Jadi Oke. dorongan untuk
membahagiakan keluarga, gitu. Terus juga ingin memberikan kebermanfaatan yang banyak buat orang-orang. Gitu. Salah satu kan lewat usaha ini banyak yang bergantung kehidupannya, gitu. Dari mulai yang di kantor, yang diproduksi, dan sama-sama mencari nafkah dari sini. Gitu. Banyak dorongan banget ke sana sih. Jadi pengen banyak orang sih yang merasakan manfaat dengan adanya Unlock, adanya Kidis ini, banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Masya Allah. Ya, Masya Allah sekali ya. Jadi manfaatnya nggak cuma buat Kang Alaynya sendiri, tapi untuk semuanya gitu ya. Oke Kang, tadi kan produknya tuh nggak cuma baju, tas, jaket dan lain-lainnya ya Kang. Nah dari produk-produk itu, produk unggulannya apa sih Kang dari Unlock ini? Jadi produk kita tuh hampir semuanya sih ada masanya, ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Untuk khususnya untuk penjualan ya. Jadi kita memang hampir semuanya itu jadi produk unggulan kita. Cuma memang beberapa produk ada yang keluar itu cepat ya. Misalkan lagi nih masa masuk sekolah nih, pasti tas itu cepat keluar ya. Jadi ada masa-masanya ya? Ada masanya. Contoh kayak kemarin kita pandemi ya, nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kerja, semuanya WFH. Itu tas itu susah banget keluarnya. Oh, berarti pandemi ini ada dampaknya ya Kang ya buat Unlock ini? Jadi memang ada dampaknya, cuma ya kita sebisa mungkin untuk bisa bertahan lagi. Dampaknya itu selain kayak orderan jadi surut, ada lagi nggak sih Kang dampaknya? Sejauh ini sih orderan surut aja sih. Orderan surut aja, tapi Unlock bisa ya mengantisipasi itu? Bisa. Jadi memang kita juga, kita di manajemen juga berusaha sekuat tenaga nih biar tim tetap ada gitu ya, tetap nggak ada yang dirumahkan, kemudian juga dari sisi gaji masih bisa dipertahankan. Jadi memang kita benar-benar pangkas banget untuk pasti kos investasi, kos buat belanja yang kurang perlu kita stop ya. Biar di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan dengan ya omset yang mungkin secara nilai turun ya. Cuma secara tim kita usahakan tetap. Jadi meskipun ada dampaknya, Unlock ini masih bertahan ya Kang sama Kidis ini tuh. Produk-produk juga masih tetap berproduksi ya? Tetap berproduksi. Itu produksinya setiap hari atau gimana? Setiap hari. Kita memang barang itu kita usahakan ready stock ya. Kayak jadi kita nggak ada sistem PO, sistem order dulu baru produksi gitu. Kita memang hanya menjual barang yang memang itu ready. Jadi selalu ready stock ya Kang? Selalu ready stock. Nah ngomong-ngomong masalah penjualan nih Kang, Unlock dan Kidis ini tuh memasarkan produk-produknya di mana aja sih? Kita ada website. Ada website sendiri. Kita kidis.id sama unlock.id. Oke. Kalau ada juga di marketplace. Oh, ada juga di marketplace. Jadi nggak cuma di marketplace, tapi ada websitenya tersendiri ya Kang ya. Nah kalau untuk pengiriman paling jauh nih Kang dari Unlock dan Kidis ini tuh kemana sih? Hampir semuanya ke Indonesia sih. Ada yang sampai keluar nggak Kang? Ada, cuma beberapa lah, nggak banyak karena memang fokus kita memang di lokal gitu. Kalau misalnya yang keluar itu kemana? Paling jauh pernah ke Belanda waktu. Wah jauh ya ke Belanda. Dan harga ongkirnya lebih mahal daripada harga barangnya. Pastinya dong, jaraknya juga jauh banget ya Kang. Tapi ngomong-ngomong masalah pengiriman nih Kang, nah Unlock dan Kidis ini tuh pilih ekspedisi pengirimannya apa sih? Kebetulan kita juga bermitra sama JNE. Oh, bermitra sama JNE ya? Sama JNE. Kenapa sih Kang pilih JNE gitu? Karena dari sisi mungkin komunikasi lebih mudah sama JNE. Pengen ketemu petinggi JNE itu enak banget ini. Bahkan sampai alhamdulillah nih kita juga untuk gudang disediain sama JNE gitu ya. Jadi ya kebantu banget lah ya. Apalagi misalkan dari sisi value JNE itu hampir sama dengan kita gitu ya. Jadi dari sisi value ada CSR di JNE buat anak yatim, kita juga ada gitu ya. Dari sisi budaya kerja ya. Jadi bekerja untuk beribadah kira-kira. Nah, iya. Nah, itu kan salah satu value yang kurang lebih sama lah kayak JNE. Jadi banyak banget ya Kang ya keuntungannya gitu bermitra sama JNE ini. Dan selain kayak kita ngehasilin uang tapi berkah juga ya alhamdulillahnya. Nah, itu yang kita kejarnya. Oke, jadi misalkan banyak itu relatif gitu ya.
tapi ya berkah itu ya sama. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah berkah nih Kang, tadi juga aku ngelihat kayak karyawan-karyawan di sini tuh waktu azan langsung pada pergi sholat gitu Kang. Itu emang udah dibiasain apa? Memang kita ada budaya kerja gitu ya. Pas masuk itu ada berdoa, ada yel-yel buat nyatuin frekuensi kita gitu ya. Karena dari rumah itu ada yang di jalan banyak bocor, ada yang kehabisan bensin atau gimana lah gitu ya. Jadi pas masuk ke kantor tuh harus frekuensi itu harus sama gitu ya. Happy ya harus ya. happy, kita senang, kemudian juga merasa sama frekuensinya sama gitu. Makanya kita ada berdoa setiap pagi, ada yel-yel. Kemudian jam 10 ada sholat duha, Masya Allah. ada tilawah. Ketika misalkan udah adzan sholat berjamaah. Ya, jadi nggak cuma dunianya aja yang dikejar ya. Jadi dunia itu kan sementara gitu, akhirat namanya. Iya, benar banget. Ya, dan tadi juga ada yel-yelnya ya. Aduh, menarik banget nih ada yel-yel. Biasanya nih kalau misalnya UMKM paling kalau misalnya pagi-pagi ya berdoa terus langsung mulai aktivitas kegiatan gitu. Nggak ada tuh kayak yel-yel buat kita tuh sama-sama happy, sama-sama semangat gitu Kang ya. Nah, dan tadi kan waktu ngomongin masalah pandemi ya Kang ya, Unlock dan Kidis ini kan masih tetap bertahan ya Kang. Nah, tips Akang tuh biar bisa tetap bertahan gitu di masa pandemi ini apa sih Kang? Yang paling pasti sih pertama kalau usaha itu kan kalau misalkan nggak naikin omset ya efisiensi gitu ya. Mungkin ada banyak lah yang efisiensi tim, efisiensi karyawan ya. Mungkin dari kita mungkin yang lebih dari efisiensi itu ya dari sisi belanja aja, investasi apa buat belanja apa kita kurangin gitu. Makanya kita alhamdulillah sejauh ini tim masih tetap utuh gitu ya. Salah satunya aja kita efisiensi dari pengeluaran itu kita benar-benar efisiensi. Jadi di efisiensi ya semuanya. Nah, itu tipsnya biar tetap bertahan gitu ya meskipun lagi pandemi kayak gini. Soalnya banyak banget kan UMKM yang sampai gulung tikar gitu kan lagi pandemi kayak gini karena emang pendapatannya tuh anjlok banget turunnya. Iya, makanya di kita tuh kalau misalkan bisa ditunda dulu, ya tunda dulu. Kalau misalkan urgent ya mungkin harus keluarkan ya. Tapi di kita lebih pada ini perlu nggak sih buat belanja ini perlu nggak? Ya kalau misalkan nggak perlu amat ya tahan aja dulu. Karena memang ya biar kita bisa bertahan ya secara otomatis ya cash itu harus tetap terjaga. Nah terakhir nih Kang, ada nggak quotes yang selalu menjadi pegangan gitu buat Akang biar tetap semangat, tetap berdiri kokoh gitu untuk mempertahankan Unlock dan Kidis ini? Quotes apa ya? Paling lebih ke prinsip hidup sih. Boleh tuh Kang, apa Kang? Jadi prinsip hidup ya tutup telinga aja. Tutup telinga aja karena di luar tuh banyak yang nyinyir, banyak yang menyepelekan, dari mulai merintis usaha juga banyak yang meragukan. Jadi lebih ke tutup telinga aja karena kita nggak mungkin menutup banyak mulut orang gitu ya. Jadi kalau kita punya dua tangan ya tutup telinga aja, biarin mereka berkicau, mereka nyinyir, mereka meremehkan, merendahkan kita ya. Kita tetap berpegang teguh pada prinsip kita. Lebih ke sana sih. Ya, quotesnya bagus banget ya. Jadi nggak perlu kita capek-capek buat nutupin mulut-mulut orang yang nyinyir ya, tapi cukup kita tutup telinga biar nggak usah denger nyinyiran orang gitu kan ya. Oke Kang, makasih banyak nih buat waktunya. Ya ampun, banyak banget kisah inspiratif yang dikasih sama Kang. Apalagi tadi quotesnya, sangat-sangat mendalam ya, dan itu perlu diterapkan gitu sama orang-orang, apalagi pelaku-pelaku usaha di luar sana. Dan tadi juga tipsnya bagus banget. Nah, sekian talk show inspiratif bareng Kang Alan, CEO dari Unlock dan Kidis. Dan jangan lupa buat saksikan cerita Johnny karena banyak banget kisah-kisah inspiratif dari para UMKM yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya di bawah sini. Sampai jumpa!